FIFA Matchday, pemain tarkam Kepulauan Solomon siap hancurkan Malaysia. To be honest with you, the most important thing, because we are preparing for the main goal of this year in the country, which are the Pacific Games, and we are hosting it. I hope the team is competitive enough to give Malaysia a good challenge. I hope the players are learning all the concepts that we are trying to teach them about defense, offense, the transitions, periods, and stuff like that. Ancaman keras, pemain tarkam Kepulauan Solomon siap hancurkan Malaysia. Pelatih Kepulauan Solomon Felipe Vega Arengo siap menghancurkan timnas Malaysia di FIFA Matchday bermodal para pemain tarkam. Felipe Vega Arengo menegaskan laga FIFA Matchday melawan Malaysia sangat penting bagi Kepulauan Solomon dalam mempertahankan tren positif. Kepulauan Solomon mengincar kemenangan guna mempertahankan rekor 4 kemenangan dari 5 laga persahabatan yang dimainkan sebelumnya. Bagi pelatih kelahiran Spanyol itu, target yang diusung timnya diakui tidak mudah, bahkan ketika dihadapkan melawan Malaysia. Terlebih, skuad Malaysia asuhan Kim Pan-gon berisi para pemain berkualitas dan profesional dengan karakter domestik maupun internasional. Hal itu diakui Felipe Vega sangat berbanding terbalik dengan skuad asuhannya yang didominasi para pemain non-profesional atau bisa disebut tarkam. Saya sudah mengingatkan semua pemain untuk memberikan performa terbaiknya, ucap Felipe Vega Arengo seperti dikutip dari Berita Harian. Karena kita tahu, Harimau Malaya tidak hanya diisi pemain bagus, tapi juga tim profesional. Bahkan saya juga memperkirakan laga besok malam akan menjadi pertandingan yang pahit dan sulit bagi kami. Harimau Melayu dipastikan turun untuk menang, imbuhnya. Lebih lanjut, Arengo menyebut hanya 3 pemain dalam skuadnya yang bermain di luar negeri dan salah satunya berstatus profesional. Padahal, ia total membawa 23 pemain ke Malaysia. Satu-satunya pemain berstatus profesional yang ada di Kepulauan Solomon adalah Rafael Leai. Pemain tersebut diketahui telah berkarir di Liga Bosnia. Arengo cukup yakin bisa membungkam Malaysia dengan para pemain tarkamnya itu. Apalagi, Kepulauan Solomon memberikan peringkat FIFA lebih baik dari Malaysia. Mereka menduduki peringkat ke-134, sementara Harimau Malaya ke-138. Dari 23 daftar pemain, hanya 3 pemain yang berbasis di luar negeri, ujar Felipe Vega Arengo. Sementara, hanya 1 yang berstatus profesional, yakni Rafael Leai yang bermain di Liga Bosnia. Meskipun peringkat kami lebih baik di 134, tak serta-merta menjadi keuntungan bagi kami di pertandingan besok malam, imbuhnya. Usai bermain melawan Malaysia, skuad Kepulauan Solomon akan berlabuh ke Singapura untuk bertanding melawan tuan rumah pada Minggu 18 Juni 2023. Sementara Malaysia menghadapi Papua Nugini pada Selasa 20 Juni 2023. Berbeda dengan laga timnas Indonesia versus Palestina yang laku keras, tiket pertandingan Malaysia versus Solomon sepi peminat. Kedua laga tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal penjualan tiket. Sebanyak 40.000 tiket laga timnas Indonesia versus Palestina yang disediakan PSSI telah habis terjual sejak Sabtu, 10 Juni 2023 lalu. Padahal, laga timnas Indonesia versus Palestina sendiri bakal dilaksanakan pada hari ini, Rabu 14 Juni 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Itu artinya, antusiasme pecinta sepak bola Indonesia sangat tinggi untuk menyaksikan pertandingan FIFA Matchday Juni 2023 tersebut. Lantas, bagaimana dengan tiket pertandingan timnas Malaysia versus Kepulauan Solomon? Federasi Sepak Bola Malaysia FAM telah menyediakan sebanyak 20.000 tiket laga timnas Malaysia versus Kepulauan Solomon. Laga tersebut juga bakal digelar hari ini, Rabu 14 Juni 2023 di Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin, SSMZA, Malaysia yang berkapasitas 50.000 penonton. Berbeda dengan tiket laga timnas Indonesia versus Palestina yang telah habis terjual jauh-jauh hari, tiket laga Malaysia versus Kepulauan Solomon terbilang masih sepi peminat. Pasalnya, tiket laga Malaysia versus Kepulauan Solomon hanya terjual 5.000 saja per Senin 12 Juni 2023 lalu. Sejauh ini, 5.000 lembar tiket sudah habis terjual, ungkap Sekjen FAM Nur Asman, dikutip dari Malay Mail, Rabu 14 Juni 2023.
Meski begitu, Nur Azam mengaku percaya diri bahwa sebanyak 20.000 tiket laga Malaysia versus Kepulauan Solomon akan habis terjual di menit-menit terakhir. Ia pun berharap supporter Malaysia bisa memenuhi Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin. Insya Allah, masih ada 2 hari lagi. Biasanya di menit-menit akhir pembelian akan meningkat tajam. Kami akan melihat dan berharap bisa mencapai 20.000 penonton untuk menyaksikan pertandingan tersebut, imbuhnya. Terlepas dari hal itu, Malaysia akan melakoni 1 pertandingan FIFA Matchday Juni 2023 lainnya dengan menghadapi Papua Nugini pada Selasa 20 Juni 2023. Sementara itu, Timnas Indonesia bakal bentrok melawan Argentina pada Senin 19 Juni 2023 di Gelora Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Bentangkan bendera Indonesia saat bawa sang klub promosi ke Liga Belanda. Kada pemain keturunan ini dinaturalisasi PSSI. Bentangkan bendera Indonesia saat bawa sang klub promosi ke Liga Belanda. Apakah hal tersebut merupakan kode pemain keturunan Ilyas Al-Haf agar dinaturalisasi PSSI? Ya, nama Ilyas Al-Haf tengah menjadi perbincangan hangat pecinta sepak bola tanah air. Ilyas Al-Haf baru-baru ini menuai sorotan pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, Ilyas yang baru saja mengantarkan Almere City promosi ke Liga Belanda 2023 sampai 2024 membentangkan bendera Indonesia. Momen itu diketahui lewat video yang diunggah di akun Instagram resmi Almere City @almerecity. Dalam video tersebut, terlihat Ilyas membentangkan bendera Indonesia saat dia dan rekan-rekannya merayakan kesuksesan lolos ke Liga Belanda 2023 sampai 2024. Perlu diketahui, Almere City berhasil promosi ke Liga Belanda 2023 sampai 2024 setelah mengalahkan FC Emmen di babak playoff promosi Liga Belanda 2022 sampai 2023 dengan agregat 4-1. Pada leg pertama yang digelar Rabu 7 Juni 2022, Almere City berhasil menang 2-0 atas FC Emmen. Sementara pada leg kedua yang digelar Minggu 11 Juni 2023 malam waktu Indonesia Barat, mereka kembali meraih kemenangan dengan skor 2-1. Alhasil, Almere City menang dengan agregat 4-1 atas FC Emmen. Hasil tersebut membuat Almere City berhak promosi ke Liga Belanda 2023 sampai 2024. Setelah sukses mengantarkan Almere City promosi ke Liga Belanda 2023 sampai 2024, Ilyas Al-Haf langsung membentangkan bendera Indonesia. Dalam momen tersebut, Ilyas Al-Haf tidak hanya membawa bendera Indonesia saja. Pemain berusia 26 tahun itu turut membawa bendera Maroko yang ia lilitkan di tubuhnya. Tentunya, hal tersebut merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Kendati demikian, saat babak playoff promosi Liga Belanda 2023 sampai 2024, Ilyas Al-Haf tidak dimainkan di laga tersebut dan hanya memanaskan bangku cadangan. Sementara informasi tambahan, Ilyas Al-Haf merupakan pemain keturunan Indonesia. Pemain yang pernah memperkuat Sparta Rotterdam itu memiliki garis keturunan Indonesia, Belanda, dan juga Maroko. Ilyas Al-Haf diketahui lahir di Rotterdam, Belanda pada 23 Februari 1997. Ilyas pernah bermain untuk timnas Belanda, U18 dan U20 dan tampil sebanyak 15 pertandingan. Selain membentangkan bendera Indonesia di momen perayaan Almere City promosi ke Liga Belanda 2023 sampai 2024, Ilyas Al-Haf juga memberikan kode lain. Melalui bio di Instagram pribadinya @Ilyas Al-Haf, dia meletakkan bendera Indonesia dan Maroko. Lantas, apakah hal tersebut merupakan kode agar dirinya dinaturalisasi PSSI?